Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan pada bentuk aljabar. Sebelum masuk materinya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Nah adik-adik, cara untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan pada bentuk aljabar itu hampir sama ya dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan pada bilangan biasa. Langkah-langkahnya itu hampir sama. Apabila penyebutnya itu sudah sama, maka langsung bisa kita hitung. Nah, apabila penyebutnya belum sama, maka harus kita samakan dulu, yaitu dengan cara mencari KPK-nya. Pada video sebelumnya, kakak sudah pernah membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk materi lengkapnya, kalian bisa cek ya link video di atas. Nah adik-adik, pembahasan yang pertama yaitu pecahan dengan penyebut sama. Ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, apabila penyebutnya itu sudah sama, maka langsung bisa kita hitung. Pembilangnya tinggal kita jumlahkan atau kurangkan. Kita coba ke contoh soal ya. Soal yang pertama, 4A per 7 ditambah 2A per 7. Perhatikan penyebutnya. Penyebutnya itu sudah sama, yaitu sama-sama 7. Maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 4A ditambah 2A yaitu 6A. Sehingga hasil akhirnya yaitu 6A per 7. Kita coba ke soal yang kedua. 5C per 6B dikurangi 2C per 6B. Perhatikan penyebutnya. Penyebutnya juga sudah sama ya. Maka tinggal kita hitung pembilangnya. 5C dikurangi 2C yaitu 3C. Sehingga hasil akhirnya 3C per 6B. Untuk penyebutnya itu tetap ya. Contoh yang ketiga, 5X per 8X ditambah 4Y per 8X. Penyebutnya juga sudah sama ya, berarti kita hitung pembilangnya. 5X ditambah 4Y itu tidak bisa ya, karena variabelnya berbeda. Ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu bisa dilakukan apabila variabelnya itu sama. Hurufnya sama, pangkatnya juga sama. Nah, karena tidak bisa kita jumlahkan, maka hasil akhirnya yaitu 5X ditambah 4Y per 8X. Kita coba ke contoh yang keempat. 10Y per 7Z dikurangi 2Y per 7Z ditambah Y per 7Z. Penyebutnya sudah sama semua, berarti kita hitung pembilangnya. 10Y dikurangi 2Y yaitu 8Y. Kemudian ditambah Y menjadi 9Y. Maka hasil akhirnya yaitu 9Y per 7Z. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu pecahan dengan penyebut berbeda. Ingat adik-adik, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, apabila penyebutnya itu belum sama, maka harus kita samakan dulu. Caranya yaitu dengan mencari KPK-nya. Nah, untuk mengingat kembali, kakak beri contoh soal pecahan yang biasa. 5 per 6 ditambah 3 per 4. Perhatikan penyebutnya. Penyebutnya yang satu 6, yang satu 4. Berarti berbeda ya. Sekarang kita samakan dulu. Kita cari KPK-nya, yaitu KPK dari 6 dan 4. Berapa coba? Ya, benar sekali. KPK dari 6 dan 4 yaitu 12. Maka penyebutnya kita rubah menjadi 12 semua. Nah, setelah penyebutnya kita samakan, sekarang kita cari pembilangnya. Langkahnya, yang pertama, kita bagi dulu. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Kemudian kita kalikan. 2 dikali 5. Kemudian pecahan yang sebelahnya kita bagi juga. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Kemudian langkah berikutnya tinggal kita kalikan.
3 dikali 3. Sekarang kita hitung ya, sehingga menjadi 10 per 12 ditambah 9 per 12. Nah adik-adik, karena penyebutnya sudah sama, maka sekarang bisa kita hitung ya. 10 ditambah 9 yaitu 19. Maka hasilnya menjadi 19 per 12. Nah sekarang kita ke contoh soal yang bentuk aljabar ya. Contoh yang pertama, 3M per 5 ditambah 2M per 5. Nah adik-adik, penyebutnya belum sama ya, maka harus kita samakan. Kita cari KPK dari 3 dan 5. KPK dari 3 dan 5 yaitu 15. Nah setelah penyebutnya sama, sekarang kita cari pembilangnya. Langkahnya itu sama ya, kita bagi dulu dengan penyebutnya, kemudian hasilnya kita kalikan dengan pembilangnya. Perhatikan, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian kita kalikan ya, 5 dikali 3M. Pecahan selanjutnya, 15 dibagi 5 hasilnya 3. Kemudian kita kalikan dengan pembilangnya, 3 dikali 2M. Sekarang kita hitung, 5 dikali 3M yaitu 15M. Kemudian 3 dikali 2M yaitu 6M. Maka menjadi 15M per 15 ditambah 6M per 15. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka bisa kita jumlahkan. 15M ditambah 6M, hasilnya 21M. Maka menjadi 21M per 15. Masih bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi dengan 3. Atas dibagi 3, bawah juga dibagi 3. Sehingga menjadi 7M per 5. Contoh yang kedua, 3B per 2AB kuadrat ditambah 4B per 5AB kuadrat. Perhatikan penyebutnya, variabelnya itu sudah sama ya, yaitu sama-sama AB kuadrat. Tapi koefisiennya itu belum sama, yang 12, yang 15. Maka harus kita samakan. Kita cari KPK dari 2 dan 5, yaitu 10. Untuk variabelnya, kita ambil semua hurufnya dan ambil pangkat yang terbesar. Kebetulan pada soal nomor 2 variabelnya itu sudah sama ya. Maka penyebutnya itu menjadi 10 AB kuadrat. Nah, sekarang kita cari pembilangnya. Ingat langkahnya, dibagi kemudian dikali. 10 AB kuadrat dibagi 2 AB kuadrat, hasilnya yaitu 5. Kemudian kita kalikan dengan pembilangnya, 5 dikali 3B hasilnya 15B. Kemudian yang sebelahnya, 10 AB kuadrat dibagi 5 AB kuadrat, hasilnya yaitu 2. Kemudian kita kalikan 2 dikali 4B hasilnya 8B. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka sekarang kita jumlahkan ya pembilangnya. 15B ditambah 8B hasilnya yaitu 23B per 10 AB kuadrat. Nah adik-adik masih bisa kita sederhanakan ya, sama-sama kita bagi dengan B. Maka hasil akhirnya yaitu 23 per 10 AB. Lanjut ke soal yang ketiga, 2 per 4 IY kuadrat dikurangi 3 per 5 I kuadrat Y. Nah adik-adik, karena penyebutnya itu berbeda, maka harus kita samakan ya. Kita cari KPK-nya. Yang pertama, kita cari KPK-nya dulu dari angkanya. 4 dan 5, KPK-nya yaitu 20. Kemudian untuk hurufnya atau variabelnya, kita ambil semua variabelnya dan pilih pangkat yang paling besar. Pangkat yang paling besar yaitu ada I kuadrat dan Y kuadrat. Sehingga penyebutnya itu menjadi 20 I kuadrat Y kuadrat. Nah sekarang kita cari pembilangnya ya. Langkah pertama kita bagi 20 I kuadrat Y kuadrat dibagi 4 I Y kuadrat. Hasilnya yaitu 5X. Ingat adik-adik,
Untuk pembagian, pangkatnya itu tinggal kita kurangkan. Nah, langkah berikutnya tinggal kita kalikan dengan pembilangnya ya. 5x dikali 2 hasilnya 10x. Lanjut, 20x kuadrat y kuadrat dibagi 5x kuadrat y. Hasilnya yaitu 4y. Kemudian kita kalikan dengan pembilangnya. 4y dikali 3 hasilnya 12y. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka bisa kita hitung ya. 10x per 20x kuadrat y kuadrat dikurangi 12y per 20x kuadrat y kuadrat. Hasilnya yaitu 10x dikurangi 12y per 20x kuadrat y kuadrat. Perhatikan pembilangnya. Karena variabelnya itu berbeda, maka tidak bisa dihitung ya. Sehingga hasilnya itu tetap 10x dikurangi 12y. Lanjut ke soal yang keempat. 7 per x ditambah 8 ditambah 5 per x dikurangi 3. Nah adik-adik, karena penyebutnya belum sama, maka kita samakan. Perhatikan penyebutnya itu suku 2 ya. Nah supaya mudah tinggal kita kalikan saja. Sehingga penyebutnya itu menjadi x ditambah 8 dikali x dikurangi 3. Nah sekarang kita cari pembilangnya ya. Perhatikan, pertama kita bagi dulu ya. X ditambah 8 dikali x dikurangi 3 dibagi x ditambah 8. Bisa kita hilangkan sehingga hasilnya itu menjadi x dikurangi 3. Sekarang kita kalikan. 7 dikali x dikurangi 3. Kemudian pecahan berikutnya kita bagi juga. X ditambah 8 dikali x dikurangi 3 dibagi x dikurangi 3. Hasilnya yaitu x ditambah 8. Sekarang kita kalikan menjadi 5 dikali x ditambah 8. Sekarang kita hitung ya. Ini merupakan perkalian pecahan. Nah, cara mengalikannya tinggal kita kalikan. 7 dikali x yaitu 7x, kemudian 7 dikali negatif 3 hasilnya negatif 21. Maka menjadi 7x dikurangi 21. Penyebutnya itu tetap ya. Nah, pecahan selanjutnya 5 dikali x yaitu 5x, kemudian 5 dikali 8 yaitu 40. Maka menjadi 5x ditambah 40. Sekarang kita hitung. Dapat kita tuliskan menjadi 7x dikurangi 21 ditambah 5x ditambah 40 per x ditambah 8 dikali x dikurangi 3. Sekarang kita hitung. 7x ditambah 5x yaitu 12x. Kemudian negatif 21 ditambah 40 yaitu 19. Untuk menghitungnya itu untuk suku-suku yang sejenis ya, yang variabelnya itu sama. Sehingga hasil akhirnya menjadi 12x ditambah 19 per x ditambah 8 dikali x dikurangi 3. Nah adik-adik, sudah selesai ya pembahasan kakak tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan pada bentuk aljabar. Untuk materi berikutnya akan kakak sambung pada video selanjutnya ya. Jangan lupa ditonton adik-adik. Terima kasih.